Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Sari. Saya dari kelas 11 IPA 2 akan memaparkan materi seni budaya dari bab 2 sampai bab 5. Bab 2 yang pertama yaitu menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita menganalisis apa sih itu karya seni rupa dua dimensi. Nah, dalam menganalisis kita harus memiliki format. Format yang pertama yaitu konsepnya apa, yang kedua yaitu fungsinya, prinsip, unsur yang ada dalam karya seni rupa dua dimensi. Karena karya seni rupa dua dimensi ini adalah karya yang melalui gambar. Contohnya lukisan, karya-karya grafis. Nah, dalam karya seni rupa dua dimensi, kita harus menganalisis apa sih yang ada dalam konsep ini, apa sih unsur dalam karya seni rupa dua dimensi ini, apa sih prinsip yang dimasukkan dalam karya seni ini. Nah, selanjutnya yaitu kita harus melihat bagaimana cara bahan dan teknik pembuatan karya seni ini. Pada bab 3 yaitu menganalisis tema, konsep, fungsi pada karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sama seperti bab 2, kita akan menganalisis dengan format-format tersebut. Format yang pertama yaitu temanya, jenis, fungsi, dan nilai estetis. Nah, dalam karya seni rupa 3 dimensi ini seperti karya seni yang lebih menonjol, contohnya relief, gerabah. Nah, kita membuat karya seni rupa 3 dimensi ini kan melalui tanah liat, cat, itu menurut saya lebih menonjol. Jadi dalam menganalisis karya seni rupa 3 dimensi ini, yang paling penting itu adalah kita menganalisis jenis apa karya seni rupa 3 dimensi ini. Kan banyak di dalam karya seni rupa 3 dimensi itu terbagi, karya seni rupa terapan, dan lain-lain. Nah, kita harus menganalisis satu persatu. Bagaimana sih cara kita memilih jenis, membedakan jenisnya. Yang kedua, cara kita memilih tema yang ada dalam karya seni tersebut. Baru kita menentukan apa sih fungsi dari karya seni ini. Contoh fungsi karya seni rupa 3 dimensi yaitu tadi relief untuk mempercantik bangunan. Nah, yang terakhir itu nilai estetis. Nilai estetis apa sih yang terkandung dalam karya seni rupa 3 dimensi ini? Lanjut ke bab 4, yaitu pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Artinya kita di sini akan membuat karya seni rupa 2 dimensi, tetapi bukan membuat dalam ikatan mencontoh, tetapi memodifikasi. Kita membuat karya seni rupa 2 dimensi tersebut dengan contoh yang ada, tetapi kita modifikasi menjadi bahan yang baru. Nah, dalam pembuatan karya seni dengan memodifikasi ini memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam karya seni. Nah, adapun pengertian dari karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, dimensi lebar. Nah, untuk pembuatan atau proses karya seni rupa 2 dimensi ini, kita harus melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap elaborasi, tahap iluminatif, dan yang keempat, tahap sertifikasi. Nah, dari tahap pertama, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan. Pada tahap kedua, kita akan mengeluarkan keterampilan kita, atau keterampilan kita itu akan lebih sedikit diuji, karena di sini kita benar-benar memodifikasi, bukan mencontoh. Jadi, keterampilan yang tinggi sangat dibutuhkan pada tahap elaborasi. Nah, yang ketiga yaitu tahap iluminasi ya. Iluminasi ini artinya mengeluarkan inspirasi yang terpikir dalam otak kita. Apa aja sih yang terpikir dalam otak kita? Jadi pada tahap inilah inspirasi-inspirasi itu harus dikeluarkan dan harus dibuat dalam karya seni. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tahap sertifikasi adalah tahap penjabaran. Bagaimana sih karya seni yang sudah kita buat ini, apakah layak, apakah pantas. Jika sudah pantas, karya seni tersebut akan diverifikasi.
Nah, lanjut ke bab 5. Bab 5 ini hampir sama dengan bab 4 karena sama-sama memodifikasi objek. Tapi bedanya pada bab 5 kita akan membuat karya seni rupa 3 dimensi. Nah, bab 5 ini mengenai pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Adapun pengertian karya seni rupa karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan dimensi tinggi. Nah, di dalam karya seni rupa 3 dimensi ini kita lebih menggunakan tanah liat, semen, cat, kita lebih menggunakan itu. Untuk tujuan sama seperti pada bab 4, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pada proses pembuatannya pun hampir sama tetapi perbedaannya adalah kita lebih menggunakan tanah liat tadi, kita lebih membangun, sedangkan pada bab 4 tadi kita hanya menggambar, hanya membuat batik. Membuat batik itu kan tidak diukir, tidak dilas. Pada bab 5 ini kita akan membuat karya seni rupa 3 dimensi, contohnya patung, gerabah. Nah, patung ini harus diukir, harus dikerikil, harus jelas. Nah, jadi di bab 5 ini atau bab yang terakhir kita akan lebih menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan patung, gerabah. Untuk proses tahap-tahapnya hampir sama, yaitu tahap vertifikasi, tahap imunilasi, tahap ebolasi, dan tahap persiapan. Kita diundur ya. Jadi bab 4 dan bab 5 ini saling keterkaitan, tetapi berbeda. Perbedaannya hanya pada karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.